Klien kami ini berusia sekitar 35 tahun. Dia merupakan seorang pengusaha yang berkutat di bidang pembuatan bahan untuk membuat kue. Saat ini klien kami tinggal tepat persis di lahan yang akan dibangun. Jadi untuk lokasi proyek yang akan kita desain ini, yang sudah kita desain ini, berada di sebelah dari rumah tinggal dari klien kami saat ini. Pada awalnya, klien kami ini menginginkan pendesainan rumah kali ini dilakukan setelah anak-anak dari beliau sudah mulai besar. Namun setelah dipikir-pikir kembali, klien kami menginginkan pendesainan rumah kali ini dibangun sekarang agar kenangan-kenangan yang akan terbentuk nantinya di rumah kali ini bisa membersamai tumbuh kembang dari putra-putri dari klien kami ini. Sehingga terciptalah sebuah konsep rumah yang akan membersamai dari segala kegiatan dari penghuni kali ini, terutama dari anak-anak beliau, dan terciptalah sebuah rumah yang kami sebut sebagai ruang naung. Klien kami juga merupakan seorang keluarga yang tidak suka untuk berpindah-pindah tempat ataupun hunian, sehingga bisa dilihat dari latar belakangnya tadi, beliau memilih lokasi rumah yang akan dibangun tepat persis di sebelah dari rumah tempat tinggal beliau saat ini. Sehingga nantinya setelah rumah ini dibangun pun, klien kami menginginkan rumah ini akan bisa bertahan lama dan juga bisa membersamai keluarga ini sampai hari tua nantinya. Klien kami juga menginginkan tiap interaksi yang ada di rumah kali ini terjalin dengan baik, terutama dari orang tua dengan putra-putrinya. Sehingga klien kami ingin mewujudkan sebuah ruang bermain yang didesain kami kali ini terletak di area balkon di lantai 2 yang berada di area semi outdoor. Itu bisa memiliki interaksi yang cukup kuat dengan ruang keluarga, ruang makan, dan ruang-ruang lainnya yang ada di dalam, sehingga fungsi pengawasan dari orang tua terhadap kegiatan bermain anak bisa terjalin dengan baik. Untuk ruang-ruang favoritnya tentunya adalah ruang-ruang yang bersifat ruang bersama ataupun komunal, seperti balkon, ruang keluarga, ruang makan, dan tempat-tempat lain yang bisa menciptakan interaksi antar anggota keluarga. Hal yang cukup menarik dari rumah kali ini adalah bisa dilihat bahwa ruang-ruang utama di rumah ini terletak di lantai 2, termasuk dari segi ruang tamu, ruang keluarga, hingga ruang bersama di lantai 2 semuanya. Sedangkan untuk di area ground floor ataupun lantai 1, kita hanya desain untuk area bersifat lebih servis, seperti garasi, area RT, cuci jemur, dan lain sebagainya. Untuk menunjang rumah yang bisa dipakai hingga hari tua, tentunya kita juga lengkapi ataupun desain rumah kali ini dengan adanya rem yang mengitari sisi-sisi dari rumah ini yang akan bisa membawa kita dari area carport di lantai dasar hingga area utama di lantai 2. Sehingga konsep dari rumah yang akan membersamai dari anak yang tumbuh sampai besar hingga nanti orang tua yang sampai hari tua bisa terwujud di rumah kali ini. Akhir cerita, kurang lebih rumah kali ini adalah rumah untuk membangun kenangan bagi setiap penghuni rumahnya. Klien menginginkan putra dan putrinya memiliki kenangan-kenangan indah yang akan tercipta di rumah kali ini. Dan klien juga menginginkan rumah kali ini bisa membersamai klien dan keluarganya hingga hari tua nanti. Background klien kita kali ini, beliau seorang pengusaha muda, sekaligus juga mempunyai keluarga muda dengan 2 orang anak yang masih kecil-kecil juga, laki-laki dan perempuan gitu. Behavior dari keluarga klien kita kali ini itu lebih ke berkumpul di area lantai 2 dari rumah, atau kita sebutnya di atas basement itu. Jadi konsep open plan itu memang fungsinya untuk keluarga ini tuh berkumpul di area situ, dan area ruang keluarga private itu udah di situ gitu. Dan mereka memang lebih suka berkumpul, bisa dilihat dari kamar-kamar anaknya itu yang tidak ada TV-nya gitu. Jadi memang fokusnya itu di area ruang keluarga. Konsepnya kembali lagi kita menggunakan konsep open plan, tapi layout kali ini tuh benar-benar menarik. Jadi dari ruang keluarga, ruang makan dan dapur itu di bagian kirinya itu benar-benar ada bukaan yang besar banget gitu. Yang jadi
natural light itu bisa langsung masuk menyinari ketiga ruangan itu gitu. Jadi layoutnya itu benar-benar enak sekali. Jadi di belakang ruang keluarga itu ada ruang makan, terus ada minibar, dan juga ada dapur bersih di situ. Gitu sih. Jadi asik banget sih untuk rumah kali ini. Layout open plan dan karena tidak ada TV juga di kamar anak-anak itu fungsinya kan agar mereka lebih sering berkumpul, lebih sering bertemu, lebih sering berbincang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tuh untuk meng-create memori gitu. Jadi rumah ini tuh bisa menjadi kenangan untuk anak mereka saat tumbuh dewasa nanti gitu. Saat sudah besar nanti mereka pasti teringat momen-momen yang terjadi di ruang tengah atau ruang keluarga lantai 3 dan segala macamnya. Mungkin juga kamar yang kita desain senyaman mungkin, seperti contohnya di kamar anak nomor 1 itu ada jendela yang ada bench di depannya, itu kita bisa lihat pemandangan keluar. Nah, pemandangan itu tuh bisa jadi memori yang bagus untuk anak itu sendiri gitu. Tantangannya sih desain kita kali ini itu sedikit berbeda ya, atau mungkin bisa dikatakan mungkin jauh berbeda dari desain-desain kita sebelumnya, karena dari desain kita sebelumnya jarang sekali kita menggunakan konsep minimalis gitu sih. Nah, ini benar-benar irit dari furnitur dan juga tone warna yang hanya itu saja yang kita gunakan. Itu sih yang tantangannya karena cukup berbeda. Dari konsep fasadnya sendiri kan lebih ke modern minimalis gitu kan, dengan warna-warna monokrom hitam dan putih. Dari awal sih saya menyarankan ke klien untuk menggunakan warna yang sama seperti fasad, hitam dan putih gitu. Tapi klien ingin sedikit menambahkan kesan kayu atau kesan hangat gitu, tanpa menghilangkan warna-warna yang terang. Jadi tetap kita dominasinya tetap warna putih. Dari granitnya pun kita juga pilih warna-warna yang terang. Jadi agar ruangan itu kesannya modern tapi tetap hangat. Jadi lantai 3 sendiri, di sini kan ada beberapa ruang ya, beberapa ruang private tentunya. Hanya ada kamar dan juga 1 ruang keluarga gitu. Fungsinya sendiri sih untuk lantai 3 ini itu benar-benar private. Jadi kalau mau tidur atau jam-jam malam gitu kita mau nonton TV bersama keluarga kecilnya, itu tuh bisa di ruang keluarga yang lantai 3 ini. Jadi kita nggak perlu turun untuk hanya sekedar menonton TV gitu. Dari kamar tidur utama sih kita tetap menerapkan kesan minimalis ya, dengan wall panel yang hanya sedikit gitu. Jadi saat kita masuk ke kamar utama ini dengan wall panel yang cukup sedikit gitu, kita tuh mata kita tuh nggak capek gitu loh, karena ada banyak aksen dan segala macamnya. Kita benar-benar menerapkan konsep minimalis itu sampai sedalam itu gitu. Jadi waktu kita istirahat gitu, itu mata kita juga ikut rest gitu walaupun kita belum tidur. Request khusus sih ada ya di area ruang kerja gitu. Idealnya ruang kerja itu kalau kerja menghadap ke tembok itu kan sebenarnya nggak terlalu bagus menurut saya gitu. Tapi dari klien sendiri ingin membuat ruangan ini benar-benar minimalis. Jadi kalau kita mejanya itu di tembok gitu kan, jadi kabel dan segala macamnya itu bisa lebih rapi gitu. Itu sih. Lalu ada request juga di partisi antara ruang kerja dan juga tempat tidur. Itu ada partisi yang belakangnya itu ada patung untuk beribadah lah gitu. Jadi ruang kerja ini bisa difungsikan untuk ruang berdoa sebelum tidur juga gitu. Jadi ada 2 request dari sang istri sendiri. 1 itu dapur kotor, 1 itu ruang entertainment yang ada di lantai 1 gitu. Jadi kita masuk ke dapur kotor dulu. Dapur kotor itu kan tone-nya itu kan sangat berbeda sekali dengan yang ada di ruang tengah dan seluruh rumah ini gitu. Itu request dari ibunya sendiri. Dia memang ingin dapur yang warnanya itu navy blue gitu, dengan top table itu dari kayu gitu sih. Jadi sedikit nyerempet ke American klasik gitu sih. Jadi emang requestnya itu karena beliau juga walaupun mempunyai RT, tapi beliau juga suka memasak sendiri gitu. Jadi dapur kotor ini menjadi areanya beliau sendiri gitu. Request khusus dari ibunya sendiri itu juga di bawah ya, di ruang entertainment gitu. Nah, ruang entertainment itu nanti fungsinya itu apabila rekan-rekan atau klien sendiri juga dari ibunya itu mereka bisa ketemu dan nyantai di ruang entertainment di lantai 1. Rumah ini adalah rumah yang akan membawa kenangan sampai tua nanti, karena akan banyak memori-memori indah yang tercipta di rumah ini.